Aset lain-lain. Aset lain-lain itu salah satu kelompok dari sumber daya alam dan aset tidak berwujud. SDA adalah sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam, apa itu aset tidak berwujud, akan kita bahas di video kali ini ya. Baik, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, silahkan untuk subscribe video saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama ya. Oke, sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah sesuatu yang terdiri yang ada di permukaan, pepohonan yang berdiri tegak, atau endapan lapisan yang ada di bawah tanah, seperti minyak, gas, dan mineral-mineral. Nah, jadi semua yang ada di permukaan ataupun yang ada di bawah tanah. Ya, pepohonan, kemudian juga bukit, atau misalnya gunung, lembah, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang di bawah tanah, seperti apa? Minyak, gas, tambang, mineral-mineral, itu juga masuk ke dalam sumber daya alam. Karakteristik dari sumber daya alam itu hanya dapat diperbarui oleh alam sendiri. Apakah manusia itu tidak bisa memperbaharui sumber daya alam? Memang tidak bisa. Tetap alamlah yang memperbarui sumber daya alam itu. Tapi manusia bisa membantu, mempercepat, atau membuat sumber daya alam itu bisa diperbaharui. Jadi campur tangan manusia itu dia bukan berarti membuat sumber daya alam itu bisa memperbaharui, tapi dia itu bisa merangsang atau mendorong agar sumber daya alam itu bisa diperbaharui sendiri ya. Maka dari itu seperti proses reboisasi itu bukan berarti dia itu membuat sumber daya alam itu akan menjadi tumbuh lagi, tapi maksudnya adalah untuk merangsang agar pepohonan itu bisa membuat ekosistemnya sendiri ya. Nah, secara fisik dikeruk itu ya semacam tanah atau mineral yang ada di bawah tanah, atau seperti tanah untuk keperluan bangunan atau keperluan jalan. Kalau disadap itu berarti untuk semacam karet atau pepohonan atau ekstrak dari pepohonan atau ekstrak dari bagian alam yang lain ya. Kemudian yaitu disuling. Kalau disuling itu berarti adalah minyak. Harga perolehan, harga yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada depresi. Depresi, ini depresi ya. Bukan sama atau tidak sama dengan depresi. Jadi depresi itu adalah salah satu penyusutan, tapi penyusutan untuk sumber daya alam. Artinya apa? Ketika sumber daya alam itu dikeruk, atau misalnya disadap, atau diambil ekstraknya, pasti dia itu akan mengalami penyusutan atau penurunan atau pengurangan dari sumber daya alam itu kan. Itulah namanya depresi. Ya, memang depresi itu bisa dibilang adalah penyusutan, tapi penyusutan untuk sumber daya alam. Kalau penyusutan itu untuk aktiva atau aset tetap. Kalau misalnya amortisasi itu untuk aktiva tidak berwujud, atau misalnya untuk yang kewajiban jangka panjang, itu amortisasi ya. Jadi istilah penyusutan itu berbeda. Penyusutan untuk aset tetap atau untuk fix aset itu memang penyusutan. Tapi kalau untuk sumber daya alam itu namanya adalah depresi. Kalau untuk aktiva tidak berwujud atau aset tidak berwujud itu namanya adalah amortisasi. Namun intinya itu adalah sama ya. Nah, umumnya adalah suatu fungsi dari unit gara-gara dikeruk, disadap, atau disuling yang tadi saya bilang. Gara-gara diambil sari atau diekstrak atau diambil manfaatnya, dia itu akan berkurang. Maka dari itulah namanya depresi. Kemudian aset tidak berwujud. Apa itu aset tidak berwujud? Adalah hak istimewa atau keuntungan kompetitif yang tidak memiliki zat fisik. Nah, aset tidak berwujud itu artinya apa? Dia itu tidak berwujud namun dia bernilai. Beda ya, kalau misalnya dia itu tidak berwujud kemudian tidak bernilai, berarti tidak bisa masuk ke aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud itu memang tidak ada wujudnya, namun dia itu memiliki keistimewaan dan bisa dinilai secara uang. Sementara kalau manusia bukan masuk ke aset tidak berwujud. Kenapa? Udah jelas, karena manusia itu dia berwujud, cuman dia tidak bisa dinilai fisik. Maka dari itu dia tidak bisa masuk ke dalam kategori aset tidak berwujud. Ingat, aset tidak berwujud itu adalah dia tidak ada wujudnya, namun dia bisa bernilai secara moneter ya. Nah, kemudian di sini aset tidak berwujud dikategorikan memiliki umur manfaat yang terbatas ataupun tidak terbatas. Ini salah satu contohnya, paten atau penemuan. Jadi kalau misalnya kita itu menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang bisa merubah kehidupan manusia secara menyeluruh, itu namanya adalah paten. Nah, maka dari itu paten itu adalah tidak berwujud. Maksudnya apa? Memang hal yang dia temukan berwujud, tapi ide untuk membuat barang itu, ide untuk membuat sesuatu itulah yang dinamakan aset tidak berwujud yang disebut dengan paten. Nah, maka dari itu di sini aset tidak berwujud itu kita bukan fokus kepada produknya, tapi semacam ide untuk menciptakannya. Hak cipta juga begitu. Kemudian franchise, merek dagang, dan goodwill. Paten itu adalah hak eksklusif untuk produksi, menjual, atau mengendalikan suatu penemuan untuk periode 20 tahun yang mendatang. Sedangkan kalau hak cipta itu memberikan pemiliknya hak khusus untuk produksi kembali dan menjual karya artistik. Nah, apa beda antara hak cipta dengan paten?
Hak cipta itu biasanya lebih kepada hiburan, lebih kepada pelengkap hidup manusia. Tapi kalau misalnya paten itu adalah penemuan yang dengan itu bisa merubah hidup manusia, merubah hidup secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya paten itu tidak ada, otomatis kita belum tentu bisa sampai sekarang. Seperti apa? Seperti penemuan listrik, penemuan komputer, atau misalnya penemuan internet dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penemuan yang dipatenkan. Karena itu sangat bermanfaat, sangat merubah kehidupan manusia. Sementara kalau misalnya hak cipta, dia itu lebih kepada tadi saya bilang hiburan atau pelengkap. Artinya apa? Dengan atau tidak adanya ini mungkin berubah, tapi dia tidak sebanyak perubahan yang ada di paten. Ingat, perubahan paten itu dia sangat besar, sangat mempengaruhi kemaslahatan hidup atau kemaslahatan umat manusia. Jadi dengan atau tidak ada dia itu benar-benar berubah total. Misalnya penemuan mobil, kalau misalnya mobil itu tidak ditemukan, otomatis kita tidak akan sampai seperti sekarang. Untuk mencapai suatu jarak yang sangat jauh, kita itu bisa menggunakan mobil. Nah itu kalau misalnya tidak ditemukan, pasti kita itu untuk menjangkau yang jauh, udah pasti tidak akan bisa. Dan pasti memerlukan waktu yang jauh lebih lama daripada yang sekarang. Sekarang itu misalnya membutuhkan waktu 5 jam. Nah, kalau misalnya tidak ada mobil, mungkin bisa sampai 50 jam atau bisa sampai berminggu-minggu. Itu ya. Makanya perbedaan antara paten dengan hak cipta itu selain karena sifatnya, dia itu juga bisa merubah kehidupan umat manusia. Itu kalau paten. Tapi kalau misalnya hak cipta, dia memang penemuannya bisa merubah, tapi tidak terlalu banyak perubahan. Istilahnya seperti itu kan. Ini contohnya, sandiwara, karya sastra, karya musik, gambar, fotografi, ya itu memang sifatnya hiburan semua. Novel, buku, terus juga nanti ada film, yaitu salah satu hak cipta. Nah, tidak ada film ini, tidak terlalu banyak merubah kehidupan kita, kan? Tidak ada buku ini, tidak ada novel ini, juga tidak terlalu banyak melakukan perubahan di kehidupan kita. Jadi, itulah hak cipta ya. Bukan berarti saya bilang tidak berubah, cuman dia itu perubahannya tidak sebesar yang ada di paten. Ya, jadi bukan berarti tidak ada perubahan ya. Tetap ada perubahan, cuman ya perubahannya tidak sebesar yang ada di paten. Paten itu perubahannya sangat besar, sangat menyeluruh. Dia benar-benar bisa merubah kehidupan manusia, merubah tatanan hidup manusia. Tapi kalau dengan adanya hak cipta itu mungkin hanya sebagian atau sedikit saja merubah tatanan hidup manusia. Merek dagang itu adalah semacam kata, frasa, saja atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan itu. Jadi merek dagang itu semacam kalau kita sudah memberikan hal seperti ini, orang itu sudah tahu. Jadi kalau kita itu mengeluarkan kata seperti ini, mengeluarkan kalimat seperti ini, atau mengeluarkan simbol ini, orang itu sudah tahu. Seperti contoh di situ Apple. Kita lihat kalau misalnya ada gambar Apple, ada tergigit sebagian, itu adalah perusahaan Apple. Rintisan dari Steve Jobs. Starbucks, kalau kita lihat seperti gambar perempuan dengan rambut panjang, itu pasti Starbucks. Hypermart, kemudian juga Kleenex, Windows. Kalau misalnya ada gambar jendela yang bergelombang, itu udah pasti orang tahu, Windows. Kemudian Coca-Cola, Jeep, Porsche. Porsche itu adalah merek mobil dari Jerman. Ketika melihat perisai dengan ada 4 gambar di dalamnya, itu pasti Porsche. Terus kalau misalnya ada melihat kuda yang sedang berdiri dengan 2 kaki, orang sudah tahu, itu pasti Ferrari. Oke ya, jadi seperti itu ya. Itulah merek dagang. Artinya kata atau simbol yang mengidentifikasikan bahwa dengan adanya simbol atau kata ini orang sudah tahu ini produk apa. Orang sudah tahu ini adalah ciri khas dari produksi ini, ciri khas dari produksi itu. Ya, barusan saya jelaskan ya, Ferrari, Porsche, terus juga nanti mungkin ada merek mobil yang lain seperti Toyota atau misalnya ada berarti orang tahu ini pasti adalah Honda. Kemudian juga kalau misalnya dia itu kuda berlari, orang sudah tahu ini adalah merek mobil Mustang. Franchise itu adalah perjanjian kontraktual antara franchisor dan franchisee, seperti Shell, Taco Bell, KFC, Jiko, Indomaret, dan lainnya. Artinya, franchise atau waralaba itu dia semacam membeli nama. Nah, nama ini dia sudah terkenal, sudah mendunia, sudah semuanya itu mengetahui. Jadi, hampir semua manusia yang ada di bumi ini, dia tahu bahwa, inilah produk seperti ini, inilah produk ini, ini adalah produk itu. Jadi, dengan kita beli nama dia, otomatis kita itu harus mengikuti prosedur dari dia. Contohnya di sini saya sudah tuliskan KFC. Jadi KFC itu di Indonesia dia membeli KFC, nama KFC yang ada di Amerika. Nah, kemudian dia di situ akan melakukan penyesuaian dengan yang ada di Indonesia. Produk utama, kemudian dengan beberapa produk sampingan, beberapa by produknya itu dia harus mengikuti atau menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di Indonesia kan. Nah, itulah KFC. Jadi KFC itu sudah sangat terkenal di Amerika dan di beberapa negara Eropa, juga beberapa negara lainnya ya. Sehingga ketika ada di Indonesia ini dia cukup beli nama dari KFC. Nah, ketika nama KFC itu dibeli, otomatis bukan berarti
membeli semua asetnya. Ingat, ini hanya membeli nama ya, bukan membeli seluruh asetnya. Kalau membeli seluruh asetnya itu namanya adalah akuisisi, bukan franchise atau waralaba. Jadi franchise atau waralaba itu dia cukup membeli nama, terus kita itu harus mengikuti prosedur dari dia. Kenapa sih kita harus membeli nama dia ya? Karena memang nama dia itu sudah terkenal di mana-mana. Itu dengan adanya merek dari dia itu ya kita yakin bahwa produk kita akan laku keras, akan terjual banyak, akan mudah mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itulah jadi franchisee ya. Franchisee itu yang namanya dibeli, kalau franchisor itu adalah yang membeli nama. Nah, beratnya kalau misalnya franchise itu adalah semuanya diatur dari si franchisee. Jadi yang namanya dibeli itu dia memiliki seperangkat aturan, seperangkat standar operasional prosedur yang harus ditaati oleh si franchisor atau si pembeli. Karena apa ya? Karena dia itu ketika sudah namanya itu dipakai, otomatis dia itu harus mempertahankan kualitas yang ada di nama itu kan. Makanya dia itu tidak ingin sampai nama atau produknya itu sampai jelek ke beberapa daerah atau ke negara lain ya. Dia tidak ingin seperti itu. Makanya dia itu akan mengawasi kualitas, akan mengawasi produk, akan mengawasi bahan baku, akan mengawasi juga kualitas layanan ya. Jadi semuanya itu akan diawasi. Itu salah satu kelemahan dari franchise atau waralaba. Dia memang harus memastikan bahwa produk itu berkualitas, makanya dia akan melakukan pengawasan. Ketika seseorang itu membeli nama, dia itu tindakannya bukan sebagai si pembeli, tapi sebagai manajer. Nah, semacam itulah. Dia itu hanya menjalankan saja, dia itu hanya mengikuti saja. Jadi franchisee itu menerapkan aturan seperti ini. Nah, franchisor lah yang melaksanakannya. R&D itu adalah singkatan dari Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan itu adalah salah satu biaya tenggelam ya. Biaya yang tenggelam maksudnya seperti apa? Berarti biaya yang dia itu dikeluarkan sejak dahulu atau sejak awal, kemudian hasilnya itu tidak diketahui. Dan sangat beresiko besar atau sangat beresiko tinggi, dia itu biaya yang sudah dikeluarkan besar tapi tidak akan menghasilkan manfaat atau tidak mendapatkan apa-apa. Itulah salah satu biaya penelitian dan pengembangan ya. Kelemahan dari biaya penelitian dan pengembangan seperti itu. Tapi ketika biaya itu sukses, berhasil, dia itu pasti akan menambah nilai, akan membuat perusahaan itu menjadi untung besar karena penelitian dan pengembangan yang sudah dia lakukan. Tapi juga resikonya besar. Resikonya apa? Ya itu tadi kan, menggelontorkan biaya yang sangat besar, tapi keuntungannya itu tidak diketahui. Bahkan bisa jadi dia itu melakukan penelitian dan pengembangan, memerlukan biaya yang besar, tapi tidak ada hasilnya. Bahkan dia itu sudah menggelontorkan biaya saja. Biaya yang sudah merugikan perusahaan, namun hasilnya itu tidak diketahui, bahkan tidak ada. Itulah biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan itu khusus untuk memperbanyak, pertama, produk baru. Kalau misalnya produknya itu sangat revolusioner, belum ada yang berhasil menciptakan produk itu, perlu namanya biaya penelitian dan pengembangan. Apalagi kalau misalnya produk itu produk yang sangat baru ya, yang belum ada diperkenalkan di pasaran, produk yang sangat revolusioner, sangat membantu kehidupan umat manusia. Ya contohnya itu seperti membuat pesawat generasi 5 atau membuat pesawat generasi 6. Artinya pesawat yang dia itu bisa beroperasi di dalam bumi dan juga ketika sudah bisa keluar angkasa. Nah, itu salah satu pesawat generasi tercanggih ya. Itu misalnya. Jadi dia itu produk yang sangat revolusioner, produk yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Terus juga belum ada produk atau perusahaan lain yang mampu meniru produk itu. Karena itu tadi kan biayanya sangat mahal, terus juga memerlukan tenaga ahli, dan juga dia itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Proses itu bisa dibilang ya semacam semakin cepat. Jadi perusahaan atau konsumen itu menginginkan bahwa produk itu makin cepat makin baik. Seperti ya perusahaan transportasi dulunya 3 hari mungkin lama-lama akan menjadi 2 atau 3 hari. Itu salah satu proses yang bisa dipercepat ya. Nah karena memang konsumen atau perusahaan pasti menginginkan barang itu menjadi lebih cepat, kemudian dia itu tetap berkualitas. Ide itu berarti semacam wacana untuk melakukan beberapa hal, itu juga bisa dianggap sebagai penelitian dan pengembangan. Rumus atau formula berarti ini terkait dengan obat-obatan, bisa juga terkait dengan rumus matematika, rumus fisika, atau rumus ilmu eksak lainnya. Nah kalau misalnya formula itu berarti terkait dengan obat-obatan ya, atau terkait dengan juga apoteker, terkait dengan komposisi dari obat, dan lain sebagainya. Kalau komposisi itu berarti semacam susunan atau urutan dari bahan, atau bisa dibilang isi dari bahan-bahan suatu produk ya. Jadi kalau misalnya produk itu terdiri dari bahan apa-apa saja, komposisinya apa-apa saja, nah itu bisa mempengaruhi tingkat kegunaan produk atau mempengaruhi citra produk itu. Jadi kalau misalnya diciptakanlah produk HP yang dia itu tidak akan panas meskipun sudah 15 jam lebih beroperasi secara penuh ya. Nah itu salah satu produk yang memiliki komposisi yang bagus ya, berarti dia itu sangat
diperlukan oleh orang lain atau misalnya produk yang lainnya. Bisa membuat mobil itu tidak akan kotor, bahkan kena hujan, kena lumpur, ataupun kena kotoran seperti apapun. Jadi itu salah satu komposisi ya. Jadi dia bisa membuat susunan bahan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau karya sastra berarti itu dia lebih kepada karya seni ya. Karya seni atau misalnya lagu, atau misalnya juga simfoni, komposisi lagu, dan lain sebagainya. Saya tulis di situ semua biaya R&D atau biaya penelitian dan pengembangan dibebankan ketika terjadi. Kenapa tidak dibebankan nanti saja? Karena memang biaya penelitian dan pengembangan itu salah satu biaya yang tenggelam. Artinya biaya tenggelam itu dia dikeluarkan di awal, kemudian di akhir nanti hasilnya itu masih tidak pasti, hasilnya tidak jelas. Seperti yang sudah saya bilang di awal ya. Jadi R&D itu adalah biaya penelitian dan pengembangan yang harus memang dibebankan ketika terjadi. Artinya ketika sudah dilakukan penelitian dan pengembangan, dia itu sudah dikeluarkan biayanya. Nah ya, jadi biayanya sudah dikeluarkan, sudah terlanjur dikeluarkan, manfaatnya masih belum pasti, manfaatnya itu bahkan tidak bisa kita ketahui dari sekarang. Manfaatnya bahkan itu akan tahu pada saat beberapa waktu yang akan datang. Itulah salah satu risiko tinggi dari biaya penelitian dan pengembangan. Ya, biayanya besar, sangat-sangat besar, hasilnya tidak pasti, risikonya itu bisa merugikan perusahaan karena sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak, namun hasilnya tidak pasti. Hasilnya tidak diketahui atau hasilnya tidak tentu. Tapi suatu saat juga biaya penelitian dan pengembangan itu bisa juga bermanfaat bagi perusahaan. Temuan akan barang itu nanti akan bermanfaat bagi keuntungan yang diperoleh perusahaan secara jangka panjang. Ya, jadi memang manfaatnya juga sangat besar. Tapi ketika itu berhasil, ketika itu gagal, itu juga akan menghasilkan biaya dan kerugian yang cukup besar. Baik, semoga ini bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan, bisa menambah wawasan kita bersama mengenai aset lain-lain yaitu sumber daya alam dan aktiva tidak berwujud.